Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema strategi pembelajaran aktif. Nah, di dalam kelompok kami terdiri dari 2 orang anggota, saya sendiri Elviana Ayunai dan teman saya Irma Boimau. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar, berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran, sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok materi pelajaran dan memecahkan persoalan. Menurut Mayer dan Jones, pembelajaran aktif terjadi aktivitas berbicara, mendengar, menulis, membaca, dan refleksi yang mengiring arah pemahaman mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan dengan satu topik yang sedang dipelajari. Dalam pembelajaran aktif, guru lebih berperan sebagai fasilitator, bukan pemberi ilmu. Dari pendapat para ahli pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga semua peserta didik dapat mencapai hasil belajar secara optimal yang sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Materi yang kedua, ciri-ciri pembelajaran aktif. Ada beberapa aktivitas pembelajaran khas yang terjadi di dalam pembelajaran aktif, di antaranya A. Pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui. B. Refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman dan guru potensial, mengundang dialog di dalam kelas, sehingga memungkinkan pengalaman atau pengetahuan baru. C. Pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi higher order thinking. D. Diskusi melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan memecahkan masalah adalah metode belajar kooperatif dan interaktif. E. Self-explanation adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman siswa, baik kepada temannya maupun kepada guru, memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kuat. F. Vicarious learning yang diperoleh pada saat siswa menyaksikan perdebatan mengenai topik tertentu. Materi yang ketiga, langkah-langkah pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif menuntut kreativitas guru untuk mendesain proses pembelajaran yang dapat menstimulasi aktivitas siswa. Dalam konteks teori, pembelajaran strategi pembelajaran ini dikenal dengan pendekatan student center, yakni pembelajaran yang berpusat pada anak didik, dan guru atau dosen bertindak sebagai fasilitator belajar. Komunikasi yang dibangun dalam proses pembelajaran adalah komunikasi banyak arah. Dalam konteks ini, siswa dituntut lebih aktif tetapi dalam koridor pengawasan dan bimbingan guru. Materi yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Semiawan tahun 2002 dan Juhairini 1993, prinsip-prinsip penerapan pembelajaran aktif sebagai berikut. Yang pertama, prinsip motivasi. Motif adalah daya dalam pribadi seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Nah, jika seorang siswa rajin belajar, hendaknya guru menyelidiki apa kiranya motif yang mendorongnya. Begitu pula jika seorang siswa malas belajar, guru hendaknya menyelidiki mengapa ia berbuat demikian. Guru hendaknya berperan sebagai pendorong, motivator, agar motif-motif yang positif dibangkitkan dan tingkatkan dalam diri siswa.
Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi dalam diri anak dan motivasi dari luar diri anak. Motivasi dalam diri anak dapat dilakukan dengan menggairahkan perasaan ingin tahu anak, keinginan untuk mencoba, dan hasrat untuk maju dalam belajar. Motivasi dari luar dapat dilakukan dengan memberikan ganjaran, misalnya melalui pujian, hukuman, misalnya dengan penugasan untuk memperbaiki. Yang kedua, prinsip latar atau konteks. Kegiatan belajar tidak terjadi dalam kekosongan. Sudah jelas, para siswa yang mempelajari sesuatu hal yang baru telah pula mengetahui hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan. Karena itu, para guru perlu menyelidiki apa kira-kira pengetahuan, perasaan, keterampilan, sikap, dan pengalaman yang telah dimiliki oleh siswa. Nah, dari perolehan itu dihubungkan dengan bahan pelajaran baru yang hendak diajarkan atau dipelajari para siswa. Yang ketiga, prinsip keterarahan pada titik pusat atau fokus tertentu. Seorang guru diharapkan dapat membuat suatu bentuk atau pola pelajaran agar pelajaran tidak terpecah-pecah dan perhatian murid terhadap pelajaran dapat terpusat pada materi tersebut. Untuk itu, seorang guru harus merumuskan dengan jelas masalah yang hendak dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab. Upaya ini dapat membatasi keluasan dan kedalaman tujuan belajar, serta memberikan arah kepada tujuan yang hendak dicapai secara tepat. Yang keempat, prinsip hubungan sosial atau sosialisasi. Nah, dalam belajar, para siswa perlu dilatih untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sebayanya. Ada kegiatan belajar tertentu yang akan lebih berhasil jika dikerjakan secara bersama-sama, misalnya dalam kerja kelompok daripada jika dikerjakan sendiri oleh masing-masing siswa. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja. Anak-anak pada hakikatnya belajar sambil bekerja atau melakukan aktivitas. Bekerja adalah tuntutan pernyataan dari anak. Karena itu, anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan nyata yang melibatkan otot dan pikirannya. Semakin anak tumbuh, semakin berkurang kadar bekerja dan semakin bertambah kadar berpikir. Apa yang diperoleh anak melalui kegiatan bekerja, mencari dan menemukan sendiri tak akan mudah dilupakan. Yang keenam, prinsip perbedaan perorangan atau individualisasi. Menurut Juhairini dan kawan-kawan 1993, masing-masing individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Untuk itu, para guru diharapkan tidak memperlakukan sama terhadap siswa-siswanya. Seorang guru diharapkan dapat mempelajari perbedaan itu agar kecepatan dan keberhasilan belajar anak dapat ditumbuh kembangkan dengan secara optimal. 7. Prinsip menemukan. Seorang guru hendaknya dapat memberikan kesempatan kepada semua siswanya untuk mencari dan menemukan sendiri beberapa informasi yang telah dimiliki. Informasi guru tersebut hendaknya dibatasi pada informasi yang benar-benar mendasar dan memancing siswa untuk menggali informasi selanjutnya. Jika para siswa ingin diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri informasi itu, maka mereka akan merasa getaran pikiran, perasaan, dan hati. Nah, getaran-getaran dalam diri siswa ini akan membuat kegiatan belajar tidak membosankan, malah menggairahkan. Yang kedelapan, prinsip pemecahan masalah. Seluruh kegiatan siswa akan terarah jika didorong untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Guna mencapai tujuan-tujuan, para siswa diharapkan dengan situasi bermasalah agar mereka peka terhadap masalah. Kepekaan terhadap masalah dapat ditimbulkan jika para siswa dihadapkan kepada situasi yang memerlukan pemecahan. Nah, para guru hendaknya mendorong para siswa untuk melihat masalah, merumuskannya, dan berdaya upaya untuk memecahkannya secara taraf kemampuan siswa. Materi yang kelima, macam-macam strategi pembelajaran aktif. Yang pertama, strategi pembelajaran card sort. Strategi card sort adalah suatu strategi dalam menyampaikan materi pelajaran dengan cara guru mempersiapkan potongan-potongan kertas atau media lain sebagai kartu
yang berisi materi pelajaran berupa bagian-bagian secara terpisah. Oleh karenanya, pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa. Di dalam kegiatan pembelajaran ini, setiap siswa diberi kartu indeks yang berisi informasi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian siswa berkelompok sesuai dengan kartu indeks yang mereka miliki. Selanjutnya, siswa akan mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi tentang materi dari kategori kelompoknya. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw. Strategi pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu metode pembelajaran yang membentuk siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 orang untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan oleh pendidik dengan diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan keberhasilan kelompoknya ditentukan oleh tanggung jawab setiap siswa sendiri. Menurut John dan Sulton, terdapat 5 unsur penting dalam pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, saling ketergantungan yang bersifat positif antara siswa. Yang kedua, interaksi antara siswa semakin meningkat. Yang ketiga, tanggung jawab individual. Yang keempat, keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Yang kelima, proses kelompok. Yang ketiga, strategi pembelajaran debat aktif. Debat bisa menjadi satu strategi berharga yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau siswa diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Strategi ini secara aktif melibatkan semua peserta didik di dalam kelas, bukan para pelaku debat saja. Kegunaan dan fungsi pembelajaran debat aktif bagi siswa adalah menjadikannya wahana dalam mengembangkan kemampuan dalam menyusun argumen secara solid, efektif, dan persuasif. Lebih lanjut, dalam keberadaannya, siswa diajak berlatih untuk mengembangkan kemampuan yang pertama, berpikir logis, rasional, dan sistematis. Yang kedua, kelugasan dalam menyampaikan pikiran. Yang ketiga, menguraikan perkara yang diperkuat dengan data berdasarkan teori dan fakta. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, menerima masukan, saran, kritik secara terbuka. Dan yang terakhir, menyampaikan masukan, saran, kritik secara etis. Materi yang keenam, kelemahan dan kelebihan pembelajaran aktif. Menurut Melvin L. Silberman, 2009, ada beberapa kekhawatiran dalam pembelajaran aktif yang bisa menjadi kendala dan kelemahan. Yang pertama, menyita banyak waktu. Untuk menerapkan pembelajaran aktif, dibutuhkan waktu yang lebih banyak daripada saat menggunakan metode ceramah. Guru harus memberikan waktu tambahan bagi siswa untuk bekerja. Guru harus mengatur waktu dalam menggunakan model pembelajaran ini agar tidak terjadi kekurangan waktu. Yang kedua, ada kemungkinan siswa akan menyampaikan informasi yang salah dalam metode belajar aktif berbasis kelompok. Dalam penerapan pembelajaran aktif, kemungkinan siswa memberikan informasi yang kurang tepat ataupun salah. Oleh karena itu, selama siswa bekerja dalam kelompok, guru hendaknya memberikan bimbingan agar siswa tidak menyampaikan informasi yang salah. Yang ketiga, butuh banyak persiapan dan kreativitas sebelum menerapkan model pembelajaran aktif. Guru harus mempersiapkan banyak hal. Guru harus mempersiapkan bahan, alat, dan media untuk pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif memang ada beberapa kelemahan, namun juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, membantu siswa lebih mengenal satu sama lain atau menciptakan semangat kerjasama dalam metode belajar aktif berbasis kelompok. Pembelajaran aktif memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal satu sama lain, apalagi jika guru menerapkan pembelajaran aktif berbasis kelompok. Siswa akan saling mengenal dengan teman satu kelompok.
Kemudian, siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompoknya. Nah, hal ini akan menciptakan semangat kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, melibatkan siswa sehingga siswa terlibat secara aktif saat pembelajaran berlangsung. Ketika siswa tidak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa akan menjadi bosan dan tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Dengan penerapan pembelajaran aktif, siswa akan lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, menciptakan minat dan motivasi awal terhadap pelajaran. Dengan pembelajaran aktif, siswa menjadi termotivasi mengikuti pembelajaran. Model pembelajaran aktif yang menarik dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pelajaran. Oke, baik teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.